Halo, selamat siang semuanya, para guru, siswa-siswi, dan juga semuanya yang menonton acara talk show pada siang hari ini. Selamat datang di acara talk show SMA Santa Maria Surabaya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Perkenalkan, saya Matthew dan saya telah ditemani oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafaela. Kami di sini sebagai moderator untuk memandu jalannya talk show kita pada siang hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini telah banyak berjuang, berusaha dan berupaya keras dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Sehingga pada akhirnya bangsa ini bisa memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, namun perjuangan kita pastinya belum usai sampai di sini saja. Pada masa pandemi seperti ini, bangsa kita masih harus berperang melawan COVID-19 yang sudah ada sejak 1,5 tahun ya lamanya. Nah, benar banget itu Ella. Nah, adapun topik yang diangkat dalam talk show pada siang hari ini adalah perjuangan kemerdekaan di masa pandemi. Maka dari itu, untuk dapat terus mempertahankan kemerdekaan kita, apalagi di tengah situasi pandemi saat ini, kami telah bersama dua orang narasumber yang sangat menginspirasi pastinya. Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita sambut. Selamat datang, Bu Tiwi dan juga Dr. Ninggar. Selamat datang. Halo, selamat datang Dr. Ninggar dan juga Bu Tiwi. Nah, gimana nih kabarnya Dr. Ninggar dan juga Bu Tiwi? Baik, sehat kan ya? Ya, puji Tuhan sehat. Nah, dengar-dengar Dr. Ninggar dan Bu Tiwi ini merupakan alumni Santa Maria Surabaya ya? Benar? Iya, benar. Ya. Nah, harapan kami, semoga nanti teman-teman di antara kita ada yang bisa mengikuti jejak-jejak Bu Tiwi dan juga Dr. Ninggar ini ya, Matthew. Nah, benar banget itu Ella. Nah, kalau gitu langsung aja kita masuk ke inti dari talk show-nya ya. Oke, kalau gitu saya mau ke Dr. Ninggar dulu aja deh. Dr. Ninggar, gimana sih kesibukannya akhir-akhir ini? Lagi sibuk ngapain gitu? Mungkin bisa diceritakan. Oke, mungkin konteksnya pandemi ya, selama 1 tahun lebih ini, ya sebenarnya kalau kesibukan hampir sama dengan sebelumnya. Saya kan dokter klinisi ya, artinya dokter praktek, dokter spesialis penyakit dalam, cuman memang jadi tambah ya job desk-nya gitu. Sekarang saya juga merawat pasien COVID dan tentunya beda dengan sebelumnya ya, mulai dari tekanan fisik dan mentalnya jelas beda. Terus ya dalam 1 tahun lebih ini saya juga jadi lebih aktif ya untuk menggunakan media sosial saya untuk mengkomunikasikan informasi sih ke masyarakat, terutama informasi kesehatan. Ya sebelumnya tuh saya nggak aktif lah, bisa dibilang bukan orang yang senang main medsos gitu ya, tapi setelah ada pandemi ini ya ada panggilan jiwa lah, bisa dibilang tuh panggilan jiwa karena banyaknya informasi-informasi yang menurut saya itu kurang tepat ya, karena kebetulan ini kan ada di bidang saya, jadi saya sedikit banyak paham gitu. Jadi karena itu saya terpanggil untuk memberikan edukasi atau informasi lah ya kepada masyarakat melalui media sosial saya. Itu aja sih sebenarnya sehari-hari kerjaan saya itu aja. Jadi di dunia nyata ya jadi dokter, di dunia medsos ya saya seperti mengedukasi lah ya hampir tiap hari gitu. Oke. Berarti Dr. Ninggar ini bisa dikatakan fokus ke edukasi masyarakatnya ya melalui sosial media gitu ya Dok? Ya, jadi sebenarnya kita edukasi juga sih, kalau pas ketemu pasien kita pasti mengedukasi ya, tapi ini kan untuk medsos ini adalah untuk masyarakat luas gitu, jadi adanya medsos ini lumayan membantu, jadi informasi itu bisa lebih tersebarkan, jadi tidak terbatas hanya orang yang kita ketemu aja ya, tapi bisa orang yang mungkin jauh sekali dari saya bisa memberikan informasi atau informasinya nyampe gitu, ya itu yang terjadi selama ini. Nah, kalau gitu sekarang saya mau ke Bu Tiwi. Halo Bu Tiwi. Hai. Nah, dengar-dengar nih Bu Tiwi ini dosen ya, dosen di Ubaya, dosen psikologi. Kalau nggak salah ya. Nah, saya mau nanya nih Bu, selain jadi dosen, kesibukannya ngapain aja sih Bu selama pandemi ini? Dosen, lebih banyak di rumah. Di rumah? Nah, iyalah, tapi ngajar sih tetap lah ya. Dan waktu kerja malah lebih nambah gitu ya? Iya. Ya kalau biasanya tuh ya ke fakultas gitu ya, jam menyesuaikan juga ngajarnya gitu, tapi biasanya jam 8 gitu lah udah sampai. Terus nanti 4:30, jam 5 itu harusnya sudah bisa pulang, tapi kan kerjaan jam 7 baru pulang gitu. Nah, kalau sekarang enggak,
bangun sampai tidur lagi itu baru jam 11, jam 12 kadang-kadang. Gitu, jadi waktunya lebih lebih banyak gitu sebetulnya untuk belajar. Gitu sih. Ya sih, emang di masa pandemi ini kan biasanya yang jam kerjanya jadi terbatas, sekarang udah nggak terbatas ya Bu ya, bisa kapan aja ya, karena di rumah. Iya, waduh, seru lah itu. Pengalaman Bu, pengalaman ngajar. Iya, siswa-siswi juga merasakan kok, tugas-tugasnya saking banyak, wah. Setiap guru langsung kerja tugas. Setiap guru kasih tugas gitu ya. Iya. Kasih tugas, pusing. Ya itu ya, sebenarnya penting untuk terintegrasi ya sebetulnya ya. Jadi, tapi itu juga tidak mudah sih, tidak mudah. Iya. Minatnya juga berbeda-beda, perspektifnya juga bisa berbeda-beda gitu ya, antar guru atau antar dosen, concernnya juga bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi mau nyatu-nyatuin tuh ya rada-rada maksa gitulah. Tapi ini ada Mas Menteri ini kan menyebabkan kita mau nggak mau mesti menyesuaikan. Iya benar banget. Harus pintar dan cepat sekali kerjanya. Ya gitu Matthew. Oke. Ternyata narasumber kita ini ternyata punya kesibukan yang cukup keren juga ya pandemi, produktif banget gitu ya kan Ella? Ya tentu banget dong. Kemarin tuh saya lihat-lihat Instagramnya Dr. Ninggar. Wah ternyata kontennya banyak sekali ya, edukasi tentang COVID dan juga meluruskan hoax, bukan klarifikasi ya, memberikan info tambahan mengenai hoax yang beredar. Nah itu saya ingin bertanya, boleh diceritakan sedikit tidak motivasi Dr. Ninggar dalam melawan hoax terkait dengan COVID-19 ini? Bagaimana sih kok tiba-tiba kepikiran gitu? Ya, jadi ya itu. Jadi waktu awal-awal pandemi itu banyak ya. Jadi informasi-informasi seperti ini tuh sebetulnya sudah mulai banyak beredar, terutama di grup keluarga ya, WA grup gitu. Iya. Nah, itu yang pertama bikin saya miris gitu, karena di situ keluarga saya itu juga bukan orang yang low educated ya, tapi ternyata dengan informasi-informasi tersebut mereka juga mudah sekali menyebarkan tanpa recheck dan recheck misalnya ya, terus tanpa juga jadi kayak kaget aja gitu saya, wah ini di keluarga saya aja begini, apalagi di luar gitu. Jadi ya sejak saat itu sebetulnya yang menggugah saya ya, jadi kayak itu tadi panggilan jiwa. Jadi kayaknya ini nggak boleh dibiarkan deh gitu aja sih. Jadi kayak ada pingin meluruskan, tapi sifatnya itu memberikan bandingan informasi, karena nggak mungkin ya kita istilahnya itu informasi, kalau orang itu mencari informasi pasti sebanyak mungkin sumber itu lebih baik daripada cuma satu kan, apalagi kalau satu itu kebetulan salah. Jadi ya tujuan saya sebenarnya memberikan tandingan saja, jadi masalah percaya atau enggak itu terserah orang lain. Awalnya cuma dari WA grup aja, jadi tiap ada sesuatu yang menurut saya kurang tepat, saya luruskan gitu ya, termasuk saya share juga di media sosial, karena waktu itu teman-teman saya di media sosial ya teman-teman saya sendiri, jadi awalnya hanya untuk mengedukasi istilahnya circle kecil ya, jadi mulai dari keluarga dan teman-teman terdekat, tapi tiap hari responnya bagus, mereka responnya sangat bagus, merasa apa yang saya bagikan itu mereka baru tahu, jadi kayak bermanfaat gitu. Akhirnya karena yang namanya misinformasi ini tiap hari pasti ada, ya akhirnya itu berlanjut gitu ya. Jadi berlanjut ya sampai sekarang, bahkan sekarang kayaknya jauh lebih banyak ya, sehari itu bisa ada misinformasi lebih dari 5, tapi nggak mungkin saya langsung semuanya saya ini enggak ya, jadi biasanya itu juga dari pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang banyak bingung seperti itu, nah itu baru saya terjemahkan jadi edukasi ilmiahnya gitu. Jadi awalnya dari itu sih, sebenarnya nggak sengaja juga untuk terjun ke ini, dan juga nggak menyangka sampai ada di titik sekarang, karena waktu itu benar-benar tujuannya hanya circle terdekat ya. Bahkan waktu itu kalau boleh sharing, saya sempat ada pengalaman cyberbullying juga, nanti mungkin Bu Tiwi bisa respon. Jadi saya waktu awal-awal itu hanya sedikit mengedukasi tentang masker, itu saya langsung ada cyberbullying yang cukup mengerikan buat saya waktu itu ya, karena saya kan bukan orang yang biasa main medsos, jadi pada saat itu kayak kaget ya, ternyata dunia medsos itu cukup jahat, orang-orang itu dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata yang menurut saya tidak sopan ya, kata-kata yang menurut saya kalau mungkin ketemu antar orang gitu, itu di jalanan gitu loh, itu bisa keluar di medsos, tapi mereka bersembunyi dari akun-akun yang tidak jelas. Mungkin itu kekurangan dari medsos ya, artinya orang itu bisa melampiaskan seluruh emosinya itu di media sosial gitu. Tapi saya sempat stres waktu itu, sempat saya tutup Instagram saya, artinya saya lock gitu ya.
sekitar 3 hari, 4 harian, karena saya kaget banget dengan perilaku seperti itu. Tapi akhirnya ya pelan-pelan saya mikir juga sih, kenapa saya harus takut ya, kalau saya benar, ya berarti ini musuh saya nantinya ke depannya itu orang-orang seperti ini. Ya mau nggak mau saya harus tetap memberikan informasi supaya orang lain tidak terjerumus juga, karena orang-orang yang seperti ini ngeri banget gitu ya, karena mereka tuh udah punya keyakinan yang ya anggap aja kayak kita bicara sama orang beda keyakinan, ya kita memaksa dia pindah ke keyakinan kita, kan nggak mungkin gitu ya, sulit sekali, dan nggak mungkin bisa atau jarang bisa duduk bersama gitu. Makanya itu yang menjadi motivasi justru setelah saya down waktu itu, sempat down juga, lalu saya malah semakin gencar setelah itu gitu. Ditambah lagi saya juga sempat kena COVID, satu keluarga, tahun lalu juga, bulan Juli, jadi kayak semakin banyak power untuk mengedukasi sih setelah itu. Jadi itu yang bikin saya konsisten sampai sekarang. Memang sih selagi kita bisa tuh namanya hoax-hoax tuh harus berusaha diluruskan ya, karena itu menyangkut hidup orang banyak juga. Nah, seperti waktu yang saya telah baca itu ada beberapa berita tuh saat dia menerima hoax itu jadinya deg-degan gitu, atau juga malah imunnya juga dapat turun karena kepikiran terus. Nah, makanya saya sekarang mau tanya ke Bu Tiwi, kira-kira apa sih ya? Apa hoax itu dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang ya? Jadi deg-degan gitu, jadi stres. Khususnya di masa pandemi ini loh. Iya, di masa pandemi. Iya, ya pastilah ya. Sudah jadi jelas kali kayak Bu Dr. Ninggar tadi, orang yang sebetulnya quite a strong person gitu kan ya, dokter ya. Saya merasakannya begitu ya. Orang yang sudah kuat dan punya apa ya, pengetahuan yang kuat, jadi basic untuk bicara, basic untuk apa mengenali diri itu kuat begitu ya. Dapat serangan bully-nya itu juga kan kita nggak tahu ya. Bully itu kan bisa macam-macam ya. Iya. Bully itu bisa bully basisnya agama, bisa bully basisnya seksualitas, bisa campuran itu bisa. Ya kalau itu diarahkan ke kita, personally ke kita, itu kan memang bisa menyeramkan betul. Kata-katanya itu bisa kata-kata yang merendahkan, tapi bisa juga kata-kata yang mengancam. Nah, saya kan nggak tahu ya. Setiap orang banyaklah itu mengalami hal itu. Apalagi kalau memang memilih untuk bicara di medsos. Saya melihat begini. Hoax itu ada hoax yang orang ikutan nyebarin gitu ya, karena ya kita semua tahu lah ya, karena jempol ini seringkali gerak sendiri gitu lah ya. Dan tujuannya sebetulnya misalnya yang naif itu tujuannya mau ngasih tahu orang lain gitu ya, tetapi dia begitu dia serem dia langsung kirim, maksudnya untuk mengingatkan orang lain, tapi kan sudah ada serem di sini. Yeah. Gitu ya. Jadi keseramannya itu disebarluaskan walaupun itu mungkin salah. Tapi kan juga ada hoax yang dibuat itu untuk membuat orang menjadi cemas. Jadi intensional membuat orang cemas, membuat orang berpikir, wah ini pemerintah nggak beres, misalnya seperti itu ya. Nah itu kan satu, cemas, membuat orang tidak percaya pada pihak yang seharusnya melindungi, walaupun ya kalau kita ngomong pemerintah itu ya pusat, provinsi, kota kabupaten, sampai RT RW gitu kan, itu kan semua pemerintah ya, semacam itu. Jadi intinya membuat orang menjadi tidak percaya lah gitu ya, atau hoax yang misinformasi, jadi yang memberikan informasi yang do this do that, tapi sebetulnya itu malah merugikan gitu ya. Nah saya mau mengambil yang menjelaskan itu ya tentulah ya secara mental akan demikian, karena orang dengan kondisi pandemik ini, orang tidak boleh bertemu dengan orang lain, jadi dia kontak atau informasi utama itu adalah dari ini, medsos misalnya. Nah, informasi utama dari situ. Sekarang kalau hoax yang ada, apalagi kalau hoax itu basisnya adalah ditujukan untuk membuat orang menjadi tegang, takut, itu memang malah bisa membuat orang menjadi makin kuat mengikuti itu. Karena orang itu kan punya self defense ya, berusaha untuk melindungi dirinya. Jadi dia merasa dia harus tahu apa yang buruk-buruk ini.
gitu, supaya saya bisa melindungi diri saya dan orang yang saya cintai itu tidak mengalaminya. Jadi dia makin fokus ke sana. Itu untuk informasi yang membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau yang dialami oleh Dr. Ninggar itu kan serangan ke pribadi ya. Nah, saya juga mau menyampaikan, selain saya mengajar, saya terlibat dalam gerakan perempuan. Terus ya edukasi ya, basically kan semua edukasi ya. Pasti yang namanya kekerasan seksual itu, karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia mengalami, tapi sebetulnya ya gitu dah, entah melakukan atau tidak sadar bahwa dia melakukan atau mengatakan tidak sadar dia melakukan, gitu kan macam-macam ya. Gitu. Oke, jadi Dr. Ninggar dan juga Ibu Tiwi ini memiliki kesamaan ya, sama-sama untuk mengedukasi masyarakat ya dalam bidangnya masing-masing. Saya mau bertanya ke Dr. Ninggar coba. Dr. Ninggar ini kan sebagai edukator yang mengedukasi masyarakat dan segala macamnya ya. Nah, ada nggak sih kira-kira kesulitan yang dialami selama menjadi edukator masyarakat, terutama secara dari sosial media? Kan biasanya banyak orang yang ya paham lah, yang orang tidak percaya COVID, yang gimana, itu gimana? Ada kesulitan nggak dalam mengedukasi orang-orang seperti mereka itu? Tentunya ada ya, banyak gitu. Tapi saya juga belajar dari pengalaman, artinya belajar dari sehari-hari gitu. Jadi bisa dibilang kita jadi bertumbuh ya, tumbuhnya itu dalam pengalaman yang tidak enak itu. Jadi mungkin dulu ya bedanya awal-awal itu saya merasa semua orang harus bisa menerima nih. Pokoknya harus percaya gitu. Tapi semakin kesini kita harus sadar ternyata di masyarakat pun sebetulnya sudah terbagi. Kalau saya secara pribadi membagi jadi 3 gitu ya. Jadi kelompok masyarakat itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu yang memang sayap kiri gitu ya, bisa dibilang mereka udah nggak bisa diedukasi. Jadi mereka itu udah punya keyakinan sendiri, sudah terbrainwash sendiri dengan doktrin-doktrin mereka. Itu ada sayap kiri gitu ya. Lalu ada sayap tengah yang saya sebutnya tuh swing voter. Jadi orang-orang yang kadang bingung mau ikut kanan atau ikut kiri gitu. Terus habis itu ada yang sayap kanan, yang sepaham sama kita. Awal dulu, ya kebanyakan tentunya kita berharap semua masuk sayap kanan gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa. Itu kenyataan yang kita hadapi. Jadi sangat beragamnya masyarakat. Saya rasa itu juga nggak cuma di Indonesia ya. Karena masalah hoax misinformasi ini juga dihadapi oleh semua negara gitu. Cuman memang berbeda tipe atau karakter masyarakat untuk menanggapi gitu. Nah, untuk yang sayap kiri, ini saya nggak mau buang-buang energi lah untuk mengedukasi mereka. Karena dulu saya terus terang buang-buang energi gitu. Udah saya ladenin gimana-gimana ya tetap nggak bisa. Namanya orang istilahnya udah tertutup lah ya mata hati dan pikirannya. Buat apa kita bersusah payah untuk menyadarkan mereka gitu. Selama dia tidak dibukakan mata hatinya oleh Tuhan gitu, saya rasa nggak mungkin bisa lah ya. Kayak gitulah ya, tinggal kita doain lah ya. Sayap kiri, tapi yang sayap tengah itu adalah target utama. Karena kasihan yang sayap tengah ini swing voter banget. Artinya dalam suatu kondisi dia bisa percaya, tapi dengan kondisi sedikit yang bikin dia nggak yakin, dia akan segera pindah ke sayap kiri. Jadi itu adalah tanggung jawab sebenarnya orang-orang yang ada di tengah ini. Ya, tantangan saya sebetulnya yaitu jadi meraih yang masih di tengah ini. Dan di satu sisi mungkin saya perempuan ya. Perempuan itu lebih emosional dan itu saya rasakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang komen gitu di media sosial saya, kadang kalau saya sedang mood nggak baik atau gimana kepancing, namanya perempuan kali ya, cewek gitu. Bandingkan dengan edukator lain yang laki-laki, mereka nggak pernah respon. Mungkin beda ya cara meresponnya antara laki-laki dan perempuan gitu. Nanti mungkin tanya Bu Tiwi lagi. Jadi kalau saya ada emosionalnya gitu, tapi itu sudah mulai saya kurangi. Karena itu tadi akhirnya menghabiskan energi dan akhirnya justru menarik kita lebih ke bawah lagi. Jadi anggapannya kita berdebat dengan orang yang seharusnya kita nggak perlu debat, akhirnya malah kita yang ikutan jelek kan gitu. Jadi mendingan kita hindari. Jadi sekarang kalau saya prinsipnya ketemu orang yang sayap kiri tadi saya biarin. Kalau dia sudah keterlaluan ya, artinya dia sudah mulai cyberbullying tadi, saya blok dia. Jadi saya udah nggak pikir panjang lagi. Jadi beda dengan yang dulu. Kalau dulu masih saya ladenin gitu ya, ngikutin emosi. Gitu. Tapi sekarang enggak. Jadi artinya saya ingin menciptakan juga lingkungan di media sosial saya itu memang orang-orang ingin mencari informasi tanpa harus teracuni oleh orang-orang yang seperti ini. Karena kadang-kadang keyakinan-keyakinan seperti ini tuh bisa menginduksi orang lain. Jadi kayak bisa menular kan. Yang namanya waham, namanya keyakinan itu
kalau misalnya dipaparkan tiap hari, itu kan lama-lama dia bisa ketularan juga gitu. Jadi ya itulah yang ingin saya jaga. Makanya orang-orang seperti ini biasanya langsung saya blok, atau saya restrict lah, paling nggak orang lain nggak bisa lihat gitu. Karena ini sampai sekarang masih orang yang tidak percaya COVID ini masih ada. Tapi saya yakin semakin banyaknya kemarin kasus tinggi dan lain-lain itu, saya ngerasain banget pada saat kasus tinggi-tingginya itu volume atau frekuensi orang-orang yang tidak percaya itu mampir ke media sosial sangat berkurang. Jadi mungkin pada saat itu entah dianya juga mengalami atau mungkin keluarganya mengalami, dia nggak sempat main media sosial. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang dengan semakin meningkatnya kasus itu banyak orang semakin sadar sendiri. Gitu. Ya ini nggak tahu ya kita sampai kapan pandemi kita nggak tahu. Tapi artinya justru pada saat kasus meningkat itu orang-orang yang seperti itu malah berkurang. Dan sekarang jauh lebih berkurang dibanding sebelumnya. Jadi ya seperti mereka disadarkan sendiri-sendiri dengan masing-masing gitu loh. Bahkan ada yang sampai DM saya ya, ngaku kalau dulunya dia nggak percaya COVID. Tapi sekarang ayahnya meninggal. Karena yang menulari dia sendiri. Akhirnya dia sekarang justru menjadi agen edukasi di daerahnya. Sekarang dia selalu belajar sama saya. Ada orang yang seperti itu. Jadi bagi saya sih, kalau kita memberikan informasi itu banyak yang udah nyerah juga ya, artinya ya mungkin saya dulu kalau nggak mau lanjut mungkin juga udah bisa nyerah dari awal-awal dulu karena memang nggak mudah gitu. Tapi saya selalu kasih semangat di orang-orang yang follow saya ya, saya bilang pokoknya informasi itu penting. Informasi itu penting, kasih aja informasi yang benar, nggak peduli mereka percaya atau enggak ya, karena prinsipnya itu maybe we can change the world, tapi kita we can change someone's world. Artinya, meskipun kita nggak mengubah seluruh dunia, tapi satu orang aja berubah nasibnya, itu udah senang banget rasanya, gitu. Apalagi sekarang sudah banyak yang berbondong-bondong vaksin ya dok ya? Ya itu dengan alasan mereka kadang-kadang denial kan alasannya, ya kalau nggak vaksin nanti nggak bisa masuk mall, nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Saya nggak peduli, yang penting vaksin. Yang penting vaksin. Iya, yang penting vaksin, udah nggak peduli alasannya. Pasti ya vaksin juga. Jadi saya ketawain aja kalau ada anti vaksin yang ngowar-ngowar gitu, ya. Ntar lu juga vaksin, kalau enggak nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa kemana-mana, kan gitu. Ya udah biar aja, iya. Gitu. Tadi ini juga berkaitan tadi yang Bu Tiwi bilang kalau pengaruh dari bullying dan segala macam kan tidak bisa timbul rasa percaya terhadap aparat yang seharusnya melindungi ya kan. Contohnya kayak vaksin ini, awalnya kan nggak ada yang percaya, percaya sama vaksin dan segala macam. Tapi sekarang akhirnya bondong-bondong vaksin ya. Lucu juga ya berarti. Nah, kalau Bu Tiwi sendiri, dari segala macam hal-hal yang terjadi di masa pandemi ini, dalam hal kesehatan mental dan segala macam, Bu Tiwi ini kan juga, saya lihat aktif juga ya, dalam mengedukasi dan juga membantu banyak-banyak orang dalam kesehatan mental gitu ya. Kira-kira ada nggak kesulitan-kesulitan yang dialami? Padahal kan sebelum pandemi sudah sulit, apalagi setelah pandemi. Ada nggak? Iya. Saya bukan orang yang bergerak di medsos itu ya. Itu kekurangan saya. Jadi saya sangat appreciate Dr. Ninggar gitu ya. Bagus sekali begitu. Dan bertahan untuk bisa demikian gitu ya. Saya lagi berpikir-pikir, ini kekuatannya dari mana aja gitu ya. Karena paparan dari yang ajaib-ajaib gitu kan banyak. Isu ini sebetulnya isu kalau kami, percakapan di kami itu sebetulnya juga pandemik gitu kalau mau dibilang ya. Pandemik dia, karena meluas dan efek mematikannya luas juga gitu. Tetapi mungkin tidak terlalu tampak, tidak muncul sepenuhnya di publik. Kita tahu tip of iceberg gitu ya. Yang kelihatan cuma kecil doang gitu. Yang gedenya tuh wah gitu. Ya, nah seperti contohnya aja kalau saya mau ngomong ini riset di luar maupun di dalam, luar Indonesia maupun di dalam Indonesia sama begitu. Dan itu yang melakukan kementerian ya, dan termasuk juga misalnya kelompok-kelompok dari Komnas Perempuan misalnya begitu ya. Jadi ini lembaga yang kredibel gitu ya. 1 dari tiap 3 perempuan misalnya itu mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Apa psikologis tidak disebutkan? Karena psikologis itu selalu ada di dua-duanya. Jadi kalau mau disebut lagi, dijawab lagi gitu kan. Tetapi orang membicarakan kekerasan itu kan nggak enak. Apalagi kalau kekerasan itu terjadi di dalam keluarganya. Karena itu nama baik keluarga
Dia merusak nama baik keluarga, begitu kan? Jadi udah jadi korban, dia merusak juga disebutnya. Jadi lebih berat lagi. Jadi orang menutup mulutnya. Dan itu terjadi tidak pada orang kalangan bawah loh ya. Sama tadi dikatakan oleh Dr. Ninggar, ini adalah pandemik yang terjadi pada semua kalangan. Yang atas mungkin tidak terlalu, karena bisa berlindung di balik tembok. Belum lagi karena isu semacam ini itu kan sangat dekat dengan soal-soal tradisi. Saya mau mengatakan bahwa orang seringkali mengatakan sangat penting untuk rasional. Sebetulnya kita tuh bergerak lebih karena emosi kita, gitu. Iya. Jadi saya tadi juga merespon kata Dr. Ninggar gitu ya. Kalau perempuan tuh lebih emosional. Well, oke, ekspresinya ya mungkin ya kelihatan emosinya, tetapi men also lah gitu. Juga everybody has emotion gitu ya. Emosi itu selalu ada gitu. Tinggal ekspresinya aja. Ekspresinya yang satu langsung kelihatan, yang satunya ditutup dengan kata-kata yang kelihatannya rasional gitu ya. Jadi ini soal ekspresi saja. Nah, tantangannya itu adalah sekarang ini kan makin banyak orang yang menjadi konservatif. Gitu ya, karena kondisi yang ada selalu dikaitkan dengan ini manusia tidak bisa, ini karena manusia mulai meninggalkan agama, misalnya kayak gitulah ya, makin sekuler begitu, sehingga ya ini adalah kesalahan yang harus kita bayar gitu ya. Nah, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang sangat konservatif gitu ya. Mungkin saya nggak tahu teman-teman dan Dr. Ninggar mungkin sempat dengar tentang adanya rancangan undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual. Wah, itu perlawanannya besar sekali dan tidak bisa diignore. Karena yang melawan itu menyebarkan hoax gitu. Hoax-nya itu macam-macam. Pendekatan hoax-nya itu juga menggunakan sentimen-sentimen agama. Kayak gitu. Dan ini bisa terjadi pada semua gitu ya, maksudnya ya datang dari semua agama begitu, orang dengan latar belakang agama apapun, dan dia bisa jadi adalah tokoh-tokoh yang membuat orang itu jadi sungkan untuk ngomong gitu. Jadi cara kita berpikir itu selalu kita berusaha untuk menyeimbangkan lagi ya, homeostasis gitu ya. Nah, kalau mau menyeimbangkan kembali, maka biasanya yang dilakukan adalah something wrong with you gitu. Jadi you itu adalah victim. Something wrong with you must be gitu ya. Kalaupun misalnya orang pelakunya itu adalah orang yang punya posisi tinggi, orang akan mengatakan something wrong with him or her. Jadi yang dikenakan itu adalah pribadi. Padahal pribadi itu bisa bertindak karena dia punya ruang yang aman untuk melakukan itu. Berarti ada sistem tertentu yang salah. Jadi hambatannya adalah sistem itu. Jadi harus buka gitu ya. Jadi saya bisa melihat kalau Dr. Ninggar dan juga Bu Tiwi ini dedikasinya cukup kuat lah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Bu Tiwi bergerak di bidang psikologi dan juga Dr. Ninggar bergerak di bidang kesehatan. Nah, sampai Dr. Ninggar ini saya lihat terakhir kali followersnya 137.000 di Instagram ini. Keren banget sampai segitu. Keren. Semoga semakin bisa menjangkau banyak orang ya dokter ya. Amin. Nah, sekarang kita kan sudah memasuki kurang lebih berapa tahun ya? 1,5 tahun pandemi ya berarti ya. Nah, dan sebentar lagi ini sudah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kira-kira menurut Dr. Ninggar dan juga Bu Tiwi, apa sih arti kemerdekaan sesungguhnya gitu? Terutama kita kan lagi berjuang di masa pandemi gitu ya. Mungkin ke Dr. Ninggar dulu. Apa arti kemerdekaan? Ya, jadi kalau bagi saya itu kemerdekaan untuk sekarang ya, itu adalah kita bisa sehat sih, itu merdeka banget. Karena sekarang yang kalau ketemu orang yang ditanyakan, kamu sehat, apa kabar gitu ya, jadi udah nggak yang lain lagi gitu. Karena memang sekarang itu yang paling penting saya rasa kemerdekaan untuk bisa menghirup udara segar ya, tanpa harus menggunakan alat, tanpa kita harus ke rumah sakit, tanpa kita harus sakit. Itu saya rasa kemerdekaan sesungguhnya yang sekarang ini harus kita perjuangkan lah ya, gitu. Karena tidak ya bisa dibilang itu tidak menutup kemungkinan kita ini belum tahu berapa lama lagi lah kita mengalami pandemi ini ya. Saya sendiri jujur dari segi beberapa aspek sih
saya tuh udah agak pesimis ya. Pesimisnya itu, aduh ini bisa nggak ya gitu ya, dengan ya meskipun masalah COVID ini kan nggak cuma satu aspek ya, banyak banget sih saya lihat, nggak cuma masalah kesehatan, nggak cuma masalah kedokteran, tapi juga masalah ekonomi, masalah sosial ya kan. Terus tadi masalah sosial udah banyak juga dikatain sama Bu Tiwi ya. Terus habis itu masalah-masalah apa namanya, banyak lah ya. Jadi masalah komunikasi, masalah ya kayaknya rumit banget gitu loh. Jadi nggak semudah itu ternyata. Ya udah, kemerdekaan bagi saya sih sekarang kita nggak usah mikir muluk-muluk ya. Yang penting kita bisa sehat, kita sekeluarga kita utuh ya. Jadi keluarga kita aman, itu saya rasa adalah kemerdekaan yang bisa mewakili 17 Agustus besok lah. Kita nggak usah mikir-mikir yang jauh-jauh dulu lah mau ngapain ya. Yang penting sehat dulu gitu. Ya ada kemarin sempat ada beredar ya entah di WA group atau apa itu ada quotes lumayan tuh. Jadi lomba 17 Agustus ini lomba bertahan hidup. Saya setuju tuh. Wah, bener banget lomba bertahan hidup. Udah nggak mikirin lomba 17-an lagi, udah yang penting lomba bertahan hidup ya. Ya mau nggak mau ya kita memang akhirnya sekarang ini sedang perang untuk seleksi alam ya mungkin ya. Sudah ya kita perjuangin perang juga sama kita sekarang sedang perang ya, merdekanya kita ya kita harus tetap bisa menjaga kesehatan kita. Gitu aja sih. Kalau saya secara sempit ya karena ini masalah pandemi ya itu menurut saya udah merdeka. Gitu. Tadi kan Dr. Ninggar sudah menyampaikan arti kemerdekaan dari sisi kesehatan, kedokteran, dan edukasi mengenai COVID ini ya. Kalau Bu Tiwi gimana? Arti kemerdekaan menurut Bu Tiwi? Kalau kita mau lebih ini, merdeka itu menurut saya merdeka adalah merdeka yang berkeadilan gitu ya. Jadi membangun keadilan itu adalah sebuah proses yang terus-menerus begitu. Merdeka bagi saya adalah menjadi orang kalau merdeka itu kan selalu pakai bambu runcing gitu kan, berani, kan, isu berani. Jadi ini isu berani sebenarnya. Menurut saya isu berani. Berani apa? Berani mengakui dulu aja. Very simple, tapi not simple. Gitu. Karena misalnya saja berani mengakui bahwa saya pernah mengalami atau saya selama ini ignoring emosi saya. Saya bicara ini untuk laki-laki dan untuk perempuan, gitu ya. Karena perempuan lebih sering dianggap dekat dengan emosinya, sementara laki-laki dilatih untuk jauh dari emosi, gitu ya. Sehingga kadang nggak mengenali juga. Jadi merdeka untuk knowing yourself, gitu ya. Artinya kita juga akan lebih mengakui apa yang dialami oleh orang lain. Sehingga kita juga mungkin bisa lebih menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain itu adalah dengan apa? Ya, di level personal mungkin ketika ada teman yang mengalami sesuatu, kita bisa tidak sekedar mengatakan yang sabarlah. Iya. Ya, tapi kamu ngalamin itu ya, didengerin aja. Kemauan untuk mendengarkan itu juga membutuhkan keberanian gitu ya, karena boleh jadi yang kita dengarkan itu berimpact juga ke kita karena kita melihat ternyata saya juga ngalamin kayak dia dan itu nggak menyenangkan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Dan kalau dalam kerangka besarnya merdeka, tetapi kalau ada kelompok yang tidak pernah suaranya terdengar atau kurang dihargai, itu sama dengan belum merdeka. Ya, kalau kita belum merdeka ya kita akuin aja kita memang belum merdeka gitu loh. Menurut saya merdeka itu mengakui situasi dan berani untuk adil ya. Mengenali dan kemudian nyaman dengan diri. Dan itu panjang, perjalanan panjang. Iya. Dan tidak mungkin sendirian ya. Oke. Wah, seru sekali ya Ella ya. Talkshow kita pada siang hari ini ya. Gak nyangka sharingnya dari narasumber ini bermanfaat sekali pastinya. Ya kan Ella ya? Ya tentu, dan tentunya ya inspiratif sebenarnya ya. Benar. Ini kan kita dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Nah, sebelum menutup mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada generasi muda, apa yang bisa kita lakukan untuk kembali memperjuangkan kemerdekaan menurut definisi kemerdekaan menurut Bu Tiwi dan juga Dr. Ninggar tadi. Mungkin bisa dimulai dari Dr. Ninggar dulu ya.
Oke, jadi ya pesan untuk adik-adik ya yang masih muda. Ya, kalau kita sekarang ini menghadapi suatu kondisi yang bisa dibilang perang juga ya. Ya, kita sebagai usia muda harus berkontribusi sesuai dengan apa yang kita bisa. Itu sebagai usia muda justru kalau bisa kita jangan ikut-ikutan tadi menyebarkan misinformasi ya, menyebarkan hoax, terus juga melakukan hal-hal yang kontraproduktif, jangan ya, karena biasanya ini golongan-golongan muda ini orang-orangnya justru lebih nggak peduli ya, kebanyakan begitu gitu, kadang kayak protokol kesehatan segala mereka tuh banyak yang menyepelekan gitu, banyak sekali yang seperti itu ya. Nah kita sebagai generasi muda jangan ya, karena gimana generasi muda ini harapan bangsa, artinya ya lakukan kontribusi minimal aja, yang penting itu bermanfaat untuk diri kalian, untuk orang sekitar, paling tidak untuk keluarga ya, karena pada kondisi sekarang ini untuk menghadapi pandemi ini bukan masalah kita saja ya, tapi masalah kita semua. Jadi nggak bisa hanya satu orang yang peduli, semua harus peduli ya, termasuk semua generasi, mau dari generasi yang paling muda sampai generasi yang paling tua pun juga harus kompak ya untuk melawan kondisi pandemi. Jadi untuk generasi muda banyak hal kok yang bisa dilakukan ya, mulai dari memberikan contoh ya pada orang sekitar, gimana sih caranya kita itu beraktivitas dengan baik ya, jangan berikan contoh-contoh yang justru salah ya. Terus kalau ada informasi karena kita yang melek teknologi ya, kalau bisa kita melindungi orang tua kita yang lebih mudah biasanya terpengaruh dengan informasi-informasi tersebut, karena jauh ya pengetahuan teknologinya dengan kita. Nah yang muda-muda ini harus membantu nih, jangan justru malah menjerumuskan ya. Dan juga banyaklah yang bisa dilakukan ya, semoga kita semua pasti punya cara sendiri-sendiri lah untuk berkontribusi gimana caranya supaya kita semua bangkit gitu. Iya memang ya, sesuai identitas bangsa kita bersatu, meskipun sedikit-sedikit jika dilakukan secara bersama, secara bersatu, pastinya akan memberikan dampak yang cukup besar juga ya. Iya pasti ya. Iya. Nah sekarang untuk Bu Tiwi, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke generasi muda? Ya, terima kasih. Saya selalu berpikir orang muda itu punya energi yang luar biasa, gitu kan ya? Ya karena muda, gitu. Yeah. Karena muda. Jadi energinya luar biasa dan keinginan untuk being accepted, diterima dan dihargai itu lagi gede-gedenya, gitu kan? Nah, sehingga tolong kita menjadi lebih menyadari gitu ya, untuk tahu juga gitu loh bahwa teman-teman muda itu adalah kelompok sasaran yang paling strategis gitu, baik oleh kelompok yang mau membuat kita itu makin terkungkung oleh mitos, mitos baru tahu kalau itu mitos kalau diomongkan kan ya. Stereotip baru tahu kalau itu stereotip kalau diomongkan, gitu kan? Jadinya diomongkan itu penting. Nah, cukup perlu tahu bahwa Anda itu juga jadi sasaran empuk, gitu, ya, baik oleh kelompok yang ingin membuat makin konservatif, ya kan, makin terkotak-kotak. Disitulah tempatmu, jangan ke tempat yang lain, gitu ya, makin pecah. Itu, ingat itu. Jadi itu makin kuat. Jadi saya seneng banget nih diajakin sama teman-teman Sanmar gitu ya, balik lagi ke sekolah. Kayak orang merdeka, zaman merdeka itu kan gitu ya. Kita menyadari, Bung Karno dan kawan-kawan itu menyadari bahwa kita itu di-pressure, ditekan. Gitu ya. Nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Just do this gitu. Nah itu gunakan itu bagi diri sendiri. Kapan orang bilang kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Be aware itu. Baik itu dari orang tua, teman, dan lain sebagainya. Nah, menjadi lebih penting itu, ya kayak zaman merdeka itu. Yong Java ketemu dengan Yong yang lain-lain Sulawesi. Jadi berteman dengan beragam orang, itu akan membantu kita untuk lebih merdeka berpikir. Karena kita bisa melihat bahwa, ternyata kita bisa nih kalau melakukan ini. Ternyata, kita punya, titik-titik sama yang bisa kita sepakati untuk bareng. Itu yang kedua. Ketiga, lihat apakah ada ketidakadilan di sekitarmu. If that happen,
dan mari bergabung dengan gerakan yang untuk memerdekakan, bukan mengelompok-kelompokkan. Karena ada upaya yang mengatasnamakan apapun, itu yang mau mengotak-ngotakkan. Tinggalkan itu, mari be more critical, dekat dengan dirimu gitu, sehingga kita akan bisa melihat kekuatan kita untuk berkontribusi untuk keadilan, untuk penghapusan segala bentuk kekerasan yang mungkin saja kita terlibat sebagai pelaku atau kita terlibat sebagai korban. Dan makin banyak cakap-cakap. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Dr. Ninggar dan juga Bu Tiwi atas waktunya karena telah menyempatkan datang juga ke sini. Semoga melalui talk show ini dapat menjadi titik balik ya bagi kita, terutama generasi muda, untuk dapat terus semangat dan poinnya berani jujur terhadap diri sendiri terlepas dari hal apapun. Dan juga dapat terus beradaptasi tentunya di masa pandemi ini, karena dengan terus mempertahankan semangat beradaptasi dan juga perjuangan ini akan secara langsung mewujudkan tema besar Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, yaitu Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh. Kami selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan kata dan sebagainya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.